Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hadir untuk memenuhi panggilan Allah, memenuhi kewajibannya melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Al-Azhar ini. Mudah-mudahan yang sudah kita lakukan baik yang sunnah, wajib, dan kemudian nanti dilengkapi dengan ba'diyah zuhur, Allah terima semuanya, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul udmah di hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 hal nanti di hari kiamat sehingga tapak kaki kita belum bisa bergeser dari 4 persoalan yang kemudian kita akan ditanya tentang pertanggungjawaban kita. Yang diantaranya adalah yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umur dipergunakan untuk apa saja. Ketika diberikan kesempatan usia sampai detik ini, maka usia tersebut diperuntukkan untuk apa saja? Apakah untuk kebermanfaatan atau kebaikan, atau justru pada hal-hal yang tidak penting? Ini akan menjadi sebuah pertanggungjawaban nanti ketika di hari kiamat kelak. Dan usia terus akan menjadi pertambahan yang kemudian menjadi sebuah sabab mengurangi yang namanya usia kita di penghujung atau yang disebut dengan ajal. Sampai-sampai dalam sebuah percakapan Nabi Ya'qub alaihissalam dengan malaikatul maut, wahai malaikat, seketika ajal telah datang, apakah ada pemberitahuan? Kata malaikat menjawab, sudah. Dari mana? Tanya Nabi Ya'qub alaihissalam. Yang pertama adalah perubahan fisik pada diri seorang hamba. Usia yang kemudian terlihat dari uban yang telah kabur, pendengaran yang mulai kabur, dan kemudian penglihatan yang tidak lagi cemerlang ketika masa remaja. Itu sudah diperlihatkan dan kemudian menjadi sebab kehati-hatian seorang hamba dalam usia yang kemudian ia hadapi saat itu. Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita semuanya, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa yang terbaik dalam usianya, panjang usianya, tapi kemudian diiringi dengan banyak pula kebaikan-kebaikannya. Ini yang kemudian usia panjang, tapi kemudian banyak kemanfaatan yang dilakukannya untuk dirinya sebagai seorang hamba, untuk dirinya dalam bermasyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, wa an syababihi fima ablahu, masa mudiamu, masa di mana remajamu dipergunakan untuk apa?
Kegiatan-kegiatan yang positif pastinya harus dilakukan sehingga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah menarik yang pernah disampaikan ketika seorang Malik bin Dinar saat itu bergelimangan harta, kehidupannya mewah. Orang menyebut saat ini sebagai rich man, orang paling kaya. Malam-malamnya selalu didapati dengan kegiatan yang disebut dalam istilah kemudahan saat ini jet set, kehidupan yang pesta porahu, kemudian kegiatan dengan hiruk pikuk, dan di dalamnya pasti ada namanya kegiatan yang sampai melampaui batas. Datang seorang pengemis sampai di depan pintu mewahnya, dihadapi oleh seorang penjaga. Ada apa? Apakah di dalam ada kegiatan? Iya. Apakah di dalamnya itu orang merdeka atau hamba? Yang jelas merdeka. Gak mungkin seorang hamba bisa melakukan hal-hal yang semegah ini. Timpal kembali oleh sang pengemis, sampaikan kepada tuanmu nanti. Kalau dia seorang hamba, tidak mungkin dia melaksanakan yang penuh kepada hal-hal kerusakan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia seorang merdeka, berarti dia melakukan hal yang menturutkan hawa nafsunya, sehingga dia lepas kendali apa yang dia harus lakukan. Akhirnya penjaga, karena ini amanah, disampaikanlah kepada Malik bin Dinar apa yang persis disampaikan oleh sang pengemis tadi. Malik bin Dinar kemudian mendengar apa yang disampaikan satu persatu dari penjaga rumahnya, dan kemudian tercenung dia sampai kemudian tertidur. Dan dalam mimpinya ternyata ia dihadapkan dengan mimpi bahwa kiamat telah datang, dan lebih parahnya lagi, ia adalah termasuk orang yang dijungkalkan ke dalam neraka. Terbangunlah sebagai bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memohon ampun. Ya Allah, pantas saja ini menjadi sebuah isyarat kepadaku sehingga aku harus besarkan diri, harus sadarkan diri, mawas diri apa yang sudah dilakukan selama ini. Dan ternyata dalam sebuah sejarah inilah kemudian Malik bin Dinar, seorang sufi yang meninggalkan semua gemerlap dunia yang saat itu ia pernah rasakan. Sekali lagi, masa muda akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah wa an ilmihi madza amila fihi. Ilmu yang kemudian dipergunakan untuk apa? Apakah memberikan kepandaian seseorang atau kebodohan yang memang ternyata orang yang sudah bodoh dibodoh-bodohi, memberikan namanya keluasan dalam khazanah ilmu, atau justru malah menyesatkan. Sekali lagi, ilmu yang kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah yang kemudian menjadi kemudahan ketika ilmu itu bermanfaat untuk orang lain, terlebih dalam hal ilmu agama Islam. Tapi ternyata dalam ilmu yang lain pun bisa ternyata menjadi wasilah kedekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang telah memberikan kemanfaat bagi orang banyak. Dan yang berikutnya adalah yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fiha anfaqahu. Hartamu yang kamu peroleh dari mana dan dibelanjakan untuk apa? Harta yang kita miliki saat ini kita peroleh, maka cara-cara tersebut pun akan ditanyakan. Berbeda dengan ketiga hal tadi. Ketika bicara tentang harta, Allah bertanya ketika nanti di pengadilan akhirat, hartamu didapat, kemudian dibelanjakan kemana saja. Dua yang kemudian itu menjadi pertanyaan besar ketika nanti di pengadilan akhirat. Harta, jika mana didapat dalam kebaikan, diperuntukannya semoga dalam kebaikan. Atau yang semisal demikian, harta didapat dengan cara yang salah tapi dipergunakan untuk hal-hal yang baik, maka ini tidak diperkenankan dalam agama. Atau justru harta yang didapat dengan cara yang baik tapi diperuntukannya untuk hal-hal buruk, ini pun tidak diperkenankan dalam agama Islam. Justru yang pertama tadi, mendapatkan harta, nafkah, tapi dalam hal-hal yang baik, kemudian diperuntukkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan keempat tadi menjadi sebuah isyarat untuk kita semuanya. Terlepas untuk diri saya sendiri dan juga umumnya yang mendengarkan, baik yang di ruangan masjid ini maupun yang di luar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam pencapaian usia yang saat ini kita terima dalam hal kebaikan. Ilmu yang kita miliki mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, dan kemudian harta yang kita miliki adalah harta yang kemudian menjadi wasilah kita dalam perhitungan hisab nanti di yaumil qiyamah mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.